saya mau berbicara tentang nature your faith gitu ya. Bagaimana kita mematangkan iman kita. Saya tidak mau berbicara tentang pertumbuhan usia, penuaan. Bagaimana supaya Romo, walaupun saya tua, kulit saya masih seperti bayi gitu ya. Seperti pantat bayi yang segar. Itu bukan tugas saya. Saya tidak pernah sekolah tentang dokter kecantikan. Saya tidak pernah sekolah perawatan tubuh. Saya hanya merawat tubuh kalau rambut panjang dipotong, kalau kuku panjang-panjang dipotong, kalau jenggot dan kumis panjang dipotong. Selesai, itu saja. Malu saya kalau meromok kok menjadi laki-laki metropolis yang manikur, pedikur, lalu kukur-kukur dan segala-galanya gitu ya. Itu rasanya tidak sesuai dengan mentalitas hidup ugahari, mentalitas hidup kerohanian. Tetapi tolong jangan dipikirkan, Romo, kalau begitu mana yang lebih penting? Usia, kedewasaan, atau usia bertumbuh? Maaf, penuaan badan kita, keberadaan rohani kita adalah dua kenyataan yang harus saling menyatu. Dua kenyataan yang tidak boleh dikebawahkan dan keataskan. Di situ perlu sebuah keseimbangan. Ingat, kalau badan kita sakit pun kita sulit berdoa. Tadi siang secara virtual, secara WhatsApp call, video call, saya mendoakan seseorang yang sedang berada di ICU. Dia kena COVID, dia akan disuntik tanpa sadar karena akan dimasukkan alat. Dan yang menarik bagi saya adalah dia minta didoakan terlebih dahulu oleh seorang imam. Dan saya mendoakan dia gitu. Jadi dan dia pun punya keinginan begitu besar untuk berdoa, tapi tubuhnya dibalut oleh segala macam alat medis, mulutnya ditutupi, sehingga dia tidak bisa dengan sukacita, dengan sepenuh hati memuji seperti yang dia ingin lantunkan gitu ya. Maka tubuh itu memang dibutuhkan supaya kita bisa mengekspresikan keagungan kita, mengekspresikan rasa syukur kita, mengekspresikan puji-pujian kita, mengekspresikan hormat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita butuh tubuh kita. Gak mungkin kita bersyukur pada Tuhan lalu kita diem kayak gini sambil tiduran. Tuhan, saya bersyukurlah, saya diberi kesehatan. Itu orang yang kurang ajar namanya gitu ya. Orang kita pun kalau menghadap seorang guru, master atau siapapun, kita melakukan ekspresi yang hormat. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa aspek ketubuhan dan kejiwaan, kerohanian adalah aspek yang menyatu dalam diri kita. Di situ butuh keseimbangan. Maka kenapa ada istilah tuh dari dulu, mens sana in corpore sano gitu ya. Di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat gitu ya. Atau dibalik, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Jadi dua-duanya memang harus dirawat. Dua-duanya memang harus dilatih. Dua-duanya harus dibiasakan untuk menjadi Untuk menjadi pribadi, diri, tubuh yang terlatih, bukan tubuh yang hanya menyimpan gumpalan-gumpalan lemak gitu. Nah, itu berarti kalau tubuh yang hanya menyimpan gumpalan-gumpalan lemak, itu berarti tubuh yang kurang terolah. Maka di sini saya mencoba, sekali lagi saya tidak mau berbicara tentang ketubuhan, tetapi saya mau berbicara tentang hidup iman. Dan memang hidup iman itu diperlihatkan di dalam kitab suci seperti pertumbuhan, biji, talenta. Yesus berkata seperti itu, biji yang mati dan akhirnya dia tumbuh. Dan jangan lupa biji itu pun bisa mati dan akhirnya membusuk. Nah, jadi tidak semua biji itu mati dan tumbuh. Ada biji yang mati dan membusuk. Karena apa?
karena mungkin ada perawatan yang salah gitu. Kebetulan saya sekarang ini sedang senang menanam aquascape di di pastoran saya. Saya menata lalu saya menanam bijinya kemarin, hair grass. Sudah 2 minggu, saudaraku yang terkasih, biji itu tetap tinggal biji dan tidak menjadi air grass gitu. Padahal di dalam manualnya tertulis 5 hari akan tumbuh hijau-hijau dan berkembang. Haleluya, rupanya saya tidak berhasil. Biji itu mati dan membusuk. Apa yang mau saya perlihatkan? Lihat, bahwa iman kita pun bisa membusuk dan mati. Iman kita pun bisa tidak berkembang. Saya ingin perlihatkan bahwa pergumulan iman tidak hanya terjadi saat ini saja. Bukan hanya dan memuncak pada saat pandemi. Bukan. Pergumulan iman sudah terjadi sejak zaman para rasul. Saya mencoba untuk mengambil Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Ini Injil yang menjadi Injil yang kontroversial di dalam Injil Yohanes. Kenapa kontroversialnya? Nanti kita lihat. Saya bacakan dahulu. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, tadi saya mengatakan Injil ini adalah Injil kontroversi. Kenapa Injil kontroversi? Karena di dalam ayat 60 dikatakan, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Bahkan di ayat-ayatnya berikutnya dikatakan banyak para murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Perhatikan, kenapa sampai demikian? Karena Yesus berkata tentang darah dan daging. Orang Yahudi amat sangat aturan hidupnya saklek tentang halal dan haram. Jadi daging, Yesus mengatakan, akulah daging manusia. Bagaimana mungkin manusia memakan manusia? Dan bagaimana mungkin manusia meminum darah manusia? Ini tidak masuk di akal dari orang-orang Yahudi. Bahkan Yesus merendahkan, dalam tanda petik ya, mohon maaf di sini dalam tanda petik, bukan merendahkan sih, mempertanyakan peristiwa roti mana bagi orang Yahudi, bagi orang Israel adalah roti surgawi, roti yang diberikan Allah. Mereka sangat percaya itu karena roti itu yang membuat mereka bisa bertahan hidup di padang pasir. Dan Yesus mengatakan, itu bukan roti surgawi karena orang Israel makan itu mati. Barang siapa makan roti ini, siapa? Diriku, hidupku,
ia akan hidup selama-lamanya. Ini kontroversi. Ini membuat orang-orang Yahudi melawan Yesus. Dan yang menarik adalah apa? Yesus tidak pernah mencabut ajaran ini. Yesus tidak pernah meringankan atau apa namanya? Ya meringankan itu ya maksudnya bukan itu loh gitu ya. Bukan kayak gitu banget loh. Enggak. Yesus tetap keras. Yesus tetap mengatakan memang aku. Kau harus menyantap aku. Kau harus meminum darahku. Jadi Yesus tidak membuat ajarannya lebih simple, lebih gampang, lebih mudah diterima oleh orang-orang Yahudi supaya mereka banyak yang mengikuti Yesus. Tidak. Tujuan Yesus bukan supaya banyak pengikut. Bukan. Tujuan Yesus adalah supaya umatnya makin beriman. Maka lihat pada saat Yesus tanya kepada para rasul, apa jawab Petrus? Waktu Yesus bertanya, apakah engkau akan pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi perhatikan di sini, Petrus berkata seperti itu bukan berarti bahwa Petrus itu memahami kata-kata Yesus. Enggak. Bukan Petrus itu, oh ya ngertilah Yesus itu ngomong bahwa tubuhku, dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Petrus ngerti 100% apa yang diajarkan oleh Yesus? Tidak. Tidak. Petrus menerima otoritas perkataan Yesus. Ini yang benar. Jadi secara logika Petrus tidak memahami. Tetapi secara iman, secara rohani, Petrus menerima otoritas kuasa Yesus. Apa itu otoritas? Otoritas itu berarti apa? Kata-kata Yesus itu penuh kuasa, penuh kekuatan, dan penuh peneguhan dan hiburan. Maka dikatakan tadi di dalam Injil, kalimat terakhir, engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena engkau adalah yang kudus dari Allah, maka engkau mempunyai kuasa. Engkau mempunyai power, kekuatan. Engkau punya hiburan dan peneguhan. Jadi lihat di sini bahwa sekali lagi yang dikatakan oleh Petrus bukan mengenai apa, bukan mengenai pemahaman, bukan. Bukan berarti Petrus itu 100% mengerti apa yang Yesus ajarkan. Enggak. Apalagi kita bisa lihat dalam perjalanan iman para rasul, para penginjil mengisahkannya menarik sekali. Seperti Injil Markus, toh. Injil Markus itu menceritakan beberapa kali Yesus membuat mujizat. Lalu tiba-tiba pada suatu hari Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Dan mereka memakai perahu. Di dalam perahu itu Yesus tertidur dan dituliskan di situ memakai bantal. Berarti apa? Memang punya niat untuk tidur Yesus itu. Jadi bukan ketiduran gitu, bukan. Yesus punya niat untuk tidur. Dan tiba-tiba badai mengamuk. Perahu mereka kemasukan air. Para murid berteriak, "Guru, engkau tidak..." Dikatakan apa? "Guru, engkau diam saja. Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini kan kata-kata orang yang tidak memahami siapa Yesus. Ini kan kata-kata orang yang tidak kenal Yesus.
Ini kan harusnya muncul dari orang-orang yang tidak tahu Yesus itu siapa. Tetapi lihat, Yesus tetap setia mendampingi mereka. Jadi saya selalu melihat inilah perjalanan iman. Kita sering kali jatuh bangun dalam mengimani Tuhan. Dan Tuhan tetap sabar mendampingi kita. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Tidak pernah Tuhan itu seperti guru gitu ya, yang punya raport untuk kita dan menulis, oh lu blow on, lu goblok lu, nilai lu jeblok lu, nggak lulus lu gitu. Sono, lu termasuk murid-murid blow on. Tidak. Tuhan tidak pernah menuliskan raport kita. Enggak. Pada saat kita berhasil dan teriak haleluya, Tuhan tersenyum. Pada saat kita maaf mungkin memaki-maki, marah pada Tuhan, Tuhan pun tetap tersenyum. Jadi saudara-saudaraku ingat, senyum Tuhan tidak pernah berubah oleh perbuatan kita. Enggak. Kenapa kok bisa seperti itu, Romo? Karena cinta Tuhan tidak tergantung pada cinta manusia. Cinta Allah tidak tergantung pada kesetiaan manusia. Lah kok bisa seperti itu? Bisa, namanya juga Tuhan kok. Gitu ya. Kalau Tuhannya seperti Romo Eko, ya pasti tersinggungan gitu ya. Tersinggung, marah, gua kutuk lu gitu ya. Misalnya jengkel, ngelihat di sini saya sedang ngasih renungan, ini malah makan malam gitu ya. Gua kutuk lu gitu, jadi kodok lu gitu ya. Tidak. Tuhan tidak seperti Romo Eko. Hati Tuhan adalah hati yang penuh kasih. Jadi di sini lihat bahwa Yesus pun setia mendidik para rasul. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus menunjukkan rasa kepercayaan yang besar bahwa dia percaya pada otoritas Allah, otoritas Yesus. Bahwa Yesus itu punya kuasa, punya tidak hanya kuasa tetapi kekuatan, power. Jadi bukan hanya wewenang, kuasa, tetapi juga hanya punya kekuatan dan punya penghiburan, comfort, punya peneguhan.